Coba kita renungkan sejenak ya. Kalau seandainya generasi terbaik itu artinya semua harus berhenti, stop, nggak boleh berkembang lagi, ya Islam seharusnya udah selesai dong pas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kan kenyataannya nggak gitu kan? Justru sebaliknya, Islam itu hidup karena adanya ijtihad, karena pemikiran. Dan jadi mati setiap kali kita perlakukan dia kayak fosil yang cuma buat dipajang. Nah, pemikiran inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Judul pembahasan kita kali ini adalah Generasi Terbaik, Alasan untuk Berpikir, Bukan untuk Berhenti. Kita akan kupas tuntas gimana sebuah konsep yang harusnya mulia, kok malah sering disalahpahami jadi alasan buat kita mandek dan nggak maju-maju. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan bongkar ide soal fondasi bukan fosil. Terus, kita lanjut lihat sunnah sebagai metode kontekstual yang hidup. Habis itu, kita bakal menantang cara berpikir logika biner yang kaku, lalu kita temukan lagi Islam sebagai agama kesadaran. Dan kita tutup dengan sebuah renungan yang menusuk, ketika kesetiaan mengkhianati. Siap? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Fondasi, bukan fosil. Jujur aja, disinilah letak salah kaprah yang paling mendasar, dan bisa dibilang paling fatal. Semuanya itu seringkali berawal dari sini. Sebuah hadis yang super terkenal yang menegaskan keutamaan generasi awal Islam. Teks ini sering banget jadi tameng pembenaran. Tapi, tunggu dulu. Pertanyaannya sebenarnya simple, tapi entah kenapa jarang banget ditanyain secara serius. Terbaik dalam hal apa sih? Apakah mereka itu terbaik sebagai sebuah contoh yang dinamis, yang hidup, atau terbaik sebagai sebuah pajangan di museum yang kaku dan gak boleh diapa-apain? Nah, di sini nih perbandingannya jadi jelas banget. Di satu sisi ada gagasan contoh hidup. Artinya generasi awal itu adalah fondasi yang kokoh, tempat kita berpijak buat terus membangun ke atas. Justru ini mendorong kita buat mikir, buat berijtihad. Tapi di sisi lain ada gagasan pameran museum yang ngelihatnya sebagai bentuk final yang udah beku. Tugas kita cuma meniru plek-ketiplek tanpa mikir. Kelihatan kan, dua cara pandang ini bakal bawa kita ke peradaban yang sama sekali berbeda. Coba bayangin deh, kalau kita beneran ikutin logika museum ini, hasilnya jadi aneh banget. Harusnya Al-Quran nggak boleh dicetak kan, di zaman Nabi nggak ada. Harusnya ilmu fikir berhenti berkendang, kemajuan sains harus di-stop. Dan yang paling bahaya, akal kita harus berhenti bertanya. Apa iya ini yang dimaksud oleh generasi terbaik itu sendiri? Kayaknya nggak deh. Padahal, coba lihat, kitab sucinya sendiri, Al-Quran, itu puluhan kali loh menantang kita dengan pertanyaan, afala ta'qilun? Tidakkah kalian berpikir? Tidakkah kalian pakai akal? Ini tuh perintah, bukan sekedar saran. Jadi jelas generasi terbaik itu fondasi, bukan titik henti. Oke, kita lanjut ke bagian kedua, dan kita akan lihat di mana semua ini nyambung. Sunnah itu bukan doktrin yang beku, tapi sebuah metode hidup yang sangat kontekstual. Rasulullah SAW itu datang bukan buat menghapus semua tradisi yang ada, tapi juga bukan buat menerima semuanya mentah-mentah. Metode beliau itu jelas banget dan sistematis. Beliau mempertahankan apa yang baik dan sehat, meluruskan apa yang bengkok, dan menghapus total apa yang jelas-jelas merusak. Ini bukan logika hitam putih kan? Dan tabel ini ngerangkum metodenya dengan sangat baik dalam praktek. Coba kita lihat contohnya. Puasa Asyura, itu udah ada dari dulu, lalu dilanjutkan, tapi dengan modifikasi. Ini namanya adaptasi kontekstual. Sistem sosial nggak dihancurin, tapi direformasi pelan-pelan. Tapi tribalisme atau asabiah yang merusak, yang itu dihapus total. Setiap tindakan ada logikanya sendiri. Ini nih yang kemudian membawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup menohok. Kalau Nabi sendiri begitu dinamis dan adaptif dalam metodenya, kenapa ya banyak dari kita, pengikutnya hari ini, justru malah takut banget sama yang namanya perubahan? Sebuah ironi yang perlu kita renungin bareng-bareng. Nah, sekarang kita masuk ke jantung argumennya. Bagian ketiga, realitas itu melampaui logika biner. Dan ini bukan lagi soal teologi aja, tapi soal cara kita memandang dunia secara keseluruhan. Jadi, apa sih logika biner itu? Gampangnya, ini cara berpikir klasik yang kita semua tahu. Sesuatu itu kalau nggak benar, ya salah. Kalau nggak ya tidak. Hitam atau putih, simple, jelas. Tapi, apa cukup? Nah, masalahnya, dan ini masalah besar, kenyataan hidup itu nggak pernah sesederhana itu. Selalu ada area abu-abu, ada konteks, ada niat, ada proses, ada tahapan. Dan yang menarik, para pemikir hebat dari berbagai tradisi dunia itu udah sadar soal ini dari dulu. Lao-Tzu dari tradisi Tao bilang, yang benar dan yang salah muncul bersamaan. Ini bukan berarti semuanya jadi relatif ya, tapi ini pengakuan bahwa realitas itu kompleks. Begitu juga dengan Buddha yang mengatakan kebenaran sejati itu melampaui dualitas.
Lagi-lagi, ini ajakan untuk melihat lebih dalam, melampaui kotak-kotak kaku hitam putih. Mereka sadar kalau logika biner itu terlalu sempit buat menangkap hakikat. Dan puncaknya, lompat berabad-abad ke depan, seorang matematikawan jenius, Kurt Gödel, mengguncang dunia dengan teorema ketidaklengkapannya. Gampangnya gini, dia membuktikan secara matematis bahwa tidak ada sistem logika tertutup yang bisa menjelaskan segalanya tanpa ada celah atau kontradiksi. Ini bukan pemberontakan terhadap akal, justru sebaliknya. Ini adalah cara akal menyelamatkan dirinya sendiri dari kesempitan berpikir. Terus apa hubungannya semua ini dengan Islam? Nah, mari kita lihat di bagian keempat. Islam dari awal adalah agama kesadaran. Islam itu dari sananya emang udah melampaui logika hitam putih. Islam selalu menilai niat di atas sekedar tindakan fisik. Islam mengutamakan tujuan atau maqasid di balik sebuah teks. Dan Islam selalu mencari hikmah di atas sekedar bentuk formalnya. Jelas banget kan, ada hierarki nilai di sini. Hadis fundamental ini buktinya. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Sekarang coba deh kita tanya, niat itu hitam atau putih? Ikhlas itu iya atau tidak? Tentu enggak kan? Niat itu ada tingkatannya, dinamis, dan hidup. Itulah kenapa Islam adalah agama kesadaran. Dan sampailah kita pada argumen penutup, bagian kelima, ketika kesetiaan justru menjadi pengkhianatan. Sebuah paradoks yang menyedihkan, tapi nyata di zaman kita. Disinilah ironi yang paling tragisnya. Banyak banget orang yang mungkin dengan niat paling tulus untuk setia pada sunnah, tanpa sadar mereka justru sedang membunuh ruh dan semangat dari sunnah itu sendiri. Caranya? Yaitu tadi, dengan membekukannya menjadi artefak masa lalu. Jadi, kesetiaan sejati pada sunnah itu apa dong? Jelas, bukan tentang menyalin masa lalu secara buta. Kesetiaan yang sejati adalah tentang menghidupkan kembali metode, semangat, dan nilai-nilai inti sunnah dalam konteks zaman kita yang baru. Ini tentang keberanian buat berpikir, menimbang, dan mengambil tanggung jawab. Persis seperti yang dilakukan oleh generasi terbaik itu sendiri. Jadi, mari kita tutup pembahasan ini dengan satu kesimpulan akhir. Generasi terbaik itu bukanlah sebuah alasan atau pembenaran untuk kita berhenti berpikir. Justru sebaliknya, itu adalah sebuah amanah, sebuah mandat untuk kita semua agar berpikir lebih keras lagi dan lebih bertanggung jawab lagi.